Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadisatu wal ishruna. Maqalah ke-26 ya. Ke-26 apa ke-27 nih? Sadisat. Sadisatu wal ishruna. Maqalah ke-26. Kila, dikatakan apa makalah ke-26 ini? Kufranun ni'mati lu'mun. Kufranun ni'mati, kufur nikmat itu lu'mun, tercela. Maksudnya kufur nikmat itu apa? Adamu syukri lin ni'mati, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih terhadap nikmat yang telah ia terima, tidak memuji Allah, merasa itu hasil usaha keras sendiri, usahanya laris nih, dagangannya laris, dinyatakan sebagai usaha sendiri. Jadi Allah dinafikan. Orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah itu dalilun ala danaatin nafsi, menandakan rendahnya jiwa, jiwanya rendah. Jangan dah ya, kita nggak boleh kufur nikmat. Kufur nikmat itu apa? Tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur kepada sang pemberi nikmat itu. Nikmatnya itu dianggap hasil kerja keras sendiri gitu. Gue laris dagangannya karena saya usaha sendiri, kerja keras sendiri, merancang sendiri gitu. Anak-anak pada sehat, ini kan karena saya merawat kesehatan. Saya kasih minum vitamin, saya kasih ini, saya kasih madu. Kamu ingin sehat anaknya, kasih madu, kasih vitamin, kasih itu. Termuter bahwa Allah benar-benar anak ini, orang yang seperti ini, jiwanya menunjukkan rendah jiwanya, kerendahan jiwanya. Terus wasuhbatul ahmaki, dan menemani orang bodoh itu ya. Maksudnya apa? Wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi. Orang bodoh itu adalah orang yang wadi'u syai'i, menempatkan sesuatu fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya, ma'al ilmi biqabhihi, padahal ia mengerti kejelekannya. Nah, menemani orang bodoh ini adalah syu'mun, kesialan, sial. Kufur nikmat itu tercela, menemani orang bodoh itu kesialan. Sial itu maksudnya apa? Ay ghairu mubarakin, nggak berkah hidupnya, sial. Jadi orang bodoh itu orang yang tahu itu jelek, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, padahal ia mengerti kejelekannya gitu. Itu orang bodoh begitu. Apa ya? Contohnya kayak apa ya orang bodoh itu? Jadi menyerahkan urusan kepada orang yang tidak berkompeten, tapi dia merasa berkompeten. Itu orang bodoh itu. Jangan berteman dengan orang seperti itu.
Kama rawat Tabrani, sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dari Bushair annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala isrimil ahmaq bi kasratil hamzah isrimi warra'i, ra-nya di kasrah, isrimi al ahmaq ay aqta wuddahu. Artinya apa? Isrimil ahmaq, putuskanlah orang bodoh. Maksudnya apa? Aqta wuddahu, putuskan dalam hal mencintai si bodoh itu. Wal ma'na la tusahibhu, ya, maka janganlah engkau menemaninya. Liqabhi halatihi, karena kejelekan perilakunya. Orang bodoh itu jelek perilakunya pokoknya, jangan ditemani. Wali anna tiba'a sarraqatun, dan sesungguhnya tabiat orang bodoh itu mencuri, tukang mencuri. Contoh, kita berdagang nih, kita dagang ya, nasi goreng misal, kita berteman sama orang bodoh, itu resep kamu akan dicuri oleh dia. Waqad yasruku tab'uka minhu, bahkan kamu tuh lama-kelamaan akan meniru si pencuri itu. Tabiatnya seperti dia nanti kamu tuh, kalau kita berteman dengan orang yang bodoh gitu ya. Terus warawat Tirmidzi an Ibni Amrin, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Amr bahwasanya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua perilaku, khoslatani mangkanata fihi, siapa saja yang kedua perilaku itu pada dirinya, katabahullahu syakiron sabiron, Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Wa man lam takuna fihi, dan siapa saja yang keduanya tidak ada pada dirinya, lam yaktubhullahu syakiron wala sabiron, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan tidak pula orang yang bersabar. Man nadhara, apa dua perilaku itu? Man nadhara fi dinihi ila man huwa faqahu. Man nadhara, siapa saja orang nadhara, melihat fi dinihi, dalam urusan agamanya, ila man huwa faqahu, melihat pada orang yang di atasnya. Tada bihi, lalu ia mengikutinya. Dia bisa sedekah, kenapa saya tidak bisa? Harus bisa saya. Dia bisa memberi kepada tetangga, saya harus bisa memberi. Dia bisa sedekah 20.000, saya harus bisa bersedekah 25.000. Dia bisa menyumbang musola 10 sak semen, saya harus bisa menyumbang musola itu 20 sak. Dia bisa sholat tahajud
Saya harus bisa sholat tahajud. Dia bisa rajin di musola jamaah, saya harus bisa. Wa nadhara fi dunyahu, dan dalam urusan dunianya, ila man huwa untuk urusan dunia, ila man huwa dunahu, ia melihat kepada orang di bawahnya. Alhamdulillah saya punya motor. Tetangga saya motor nggak punya, cuman sepeda doang. Alhamdulillah saya masih punya mobil. Tetangga saya dari dulu belum bisa beli mobil. Alhamdulillah saya bisa beli mobil ya. Tetangga nggak bisa beli mobil. Alhamdulillah rumah saya keramik. Tetangga saya belum bisa ngeramik. Fahamidallahu ala ma faddalahu bihi. Ia memuji Allah, alhamdulillah, atas segala kelebihan diberikan Allah padanya. Katabahullahu syakiron sabiron, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Kalau lihat dunia, orang bersyukur itu lihatnya ke bawah, lihatnya yang di atas dia. Tapi ketika lihat urusan dunia, harta dan sebagainya, lah keduniaan, dia lihat yang di bawahnya dia. Itu karakter ciri dari orang yang disebut sebagai orang bersyukur dan sabar. Bersyukur ketika lihat urusan dunia, ia lihat yang di atasnya. Bersyukur itu ketika kita melihat urusan dunia itu, lihat yang di bawahnya. Wa man nadzara fi dinihi, perilaku yang kedua itu adalah kebalikannya. Wa man nadzara fi dinihi ila man huwa dunahu, dan orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang dunahu, di bawahnya. Saya masih mending sholat, tetangga saya nggak sholat. Saya mau, untung saya sholat, jamaah di musola. Tetangga saya nggak pernah sholat, padahal rumahnya dekat musola. Masih mending saya sedekah 90.000, tetangga saya 10.000 doang. Gitu. Jadi urusan dunia agamanya itu dilihat orang yang di bawahnya. Wa nadzara fi dunya, tapi dalam urusan dunianya melihat ila man huwa faqahu, melihat kepada orang yang di atasnya. Dia punya mobil, tetangga saya punya mobil, uring-uringan, dan dia harus beli mobil walaupun utang sana sini, begitu. Tetangga saya bisa beli motor, saya harus bisa beli motor. Pinjamlah sana sini, tersiksalah dia. Fa'asifa ala ma fatahu, lalu ia bersedih atas segala ketertinggalannya itu. Lam yaktubuhullahu, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang syakiran, sebagai orang yang bersyukur. Tidak dicatat sebagai orang bersyukur, wala sabiron, dan tidak dicatat sebagai orang yang penyabar. Hadzal hadisu jami'un li jami'i anwa'il khair. Hadis ini mencakup untuk seluruh macam kebaikan. Jadi cirinya orang bersyukur itu ya
Urusan dunia dia lihat yang di atasnya dia. Dia bisa sodakoh 10 sak buat masjid, di bangunan masjid. Kenapa saya harus bisa menyumbang 15 sak semen gitu. Jadi bukan karena iri, bukan karena faktor ingin nggak mau dikalahkan, tapi dia ingin lebih dari dia gitu, dalam kebaikan. Bukan nggak ada niat pamer gitu, ingin ditunjukin pada, bukan. Dia menambah menjadi 15 karena ingin dia seharus di atas dia dalam kebaikan gitu. Nggak ada niat lain, nggak ada niat untuk dipuji, disanjung oleh orang, nggak ada. Dan untuk urusan dunianya, urusan keduniaan itu dia pasti melihatnya orang yang di bawahnya. Dia punya motor nih, dia lihatnya alhamdulillah saya masih punya motor, tetangga saya kemana-mana pakai sepeda. Dia punya sepeda doang, alhamdulillah saya masih punya sepeda, tetangga saya kemana-mana jalan kaki. Alhamdulillah saya bisa jalan kaki, motor nggak punya, sepeda nggak punya, dia jalan kaki. Nah, dia melihat kepada orang yang lumpuh, tidak bisa. Nah, ini orang-orang yang seperti ini contoh aja ya, banyak sebenarnya. Itu contoh orang yang berkarakter seperti ini, orang-orang yang pandai bersyukur dan orangnya pasti bersabar. Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.